Baik, hari ini kita akan coba membahas masalah hardware yang kita sudah buat untuk kontrol suhu. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya akan perkenalkan ini di line utama kita itu ada untuk kita bisa lihat terminal, komunikasi terminal. Nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh hardware. Kemudian di layar sebelah yang kecil kita melihat settingannya, wiring-wiring yang kita sudah lakukan. Oke, kita akan coba pertama-tama kita akan coba melihat wiringnya dulu. Oke, nah ini wiring. Pada hardware ini di baliknya ini ada tempelan ya, bukan tempelan, ini adalah sensor. Sensor ada 3 biji. Ini adalah untuk sensor suhu. Oke, ini adalah tombol untuk reset WiFi yang hijau ini. Ini adalah untuk yang ini apa? Ini untuk SD card. Jadi kita ada bisa rekam data itu di SD card ataupun di internet. Nah, sementara dua ini sebetulnya nanti akan kita kasih kabel untuk mengontrol atau untuk mengukur masalah voltase, ampere dan power factor. Ini untuk inputnya, ya, input CT-nya. Nanti ini adalah untuk reference-nya. Baik, kita langsung saja untuk melihat apa tuh output ya, output output keluaran daripada hardware ini ya. Nah, oke, ini kita ada dua, satu adalah untuk WiFi, yang sebelah kanan ini, yang sebelah sini untuk WiFi, yang sebelah sini untuk WiFi. Sementara yang sebelah sini adalah untuk pembacaan sensor, ya. Jadi kita coba jalankan. Ini dua-dua ini saling berhubungan walaupun tidak kita baca, cuman untuk keperluan debugging maka ini dibuka bersama-sama gitu ya. Ini saya connect, ini saya connect. Oke. Nah, kemudian kita lihat tuh. Apabila sini ada posting nilai, di sini pasti akan ada posting nilai receive from Mega. Oke. Begitu IoT send, maka kita bisa lihat di database. Database-nya di mana? Di belakang. Ini kita udah kasih tabelnya. Nah, apabila kita refresh, ini sudah sampai 631. Informasi yang kita bisa dapat adalah sensor code F002. Ini tanggalnya adalah tanggal daripada sensor. Tanggal sistem ya, sistem hardware. Memang 2002, kita tidak berusaha change. Kenapa? Karena sebetulnya tanggal yang kita pakai adalah tanggal penerimaan. Penerimaan di database kita, yaitu tanggal 11 bulan 9 2020 jam 12.06. Oke, nah ini kita akan tampil humiditas. Humidity-nya adalah 74,4, temperaturnya 31,1, temperatur PTC 1-nya 31,4, PTC 2-nya 32,3, voltasenya 0,2. Nah, kenapa ada begini nanti kita bahas, oke? Semua angka-angka ini akan kita bahas karena semua ini bisa kita adjust ya. Sistem yang baik pasti mengizinkan untuk adjustment. Oke, kita akan coba lihat karena ini hanya untuk kontrol send atau tidak ke internet, maka kita lihat ini saja. Nah, kita akan lihat yang ini. Di sini waktu kita proses, ini pasti ada pemberitahuan di setup itu, setting, DHT communication begin, RTC communication begin, debug mode-nya off, interval mode 60 second, berarti nanti sistem ini akan memberikan pembacaannya per 60 second. Lock enabled, enabled. Maksudnya lock enabled adalah apakah kita akan mencatatnya di SD card atau tidak. Humidity adjustment 1,2%. Maksudnya adalah berapapun angka yang kita dapat di sensor, itu akan dinaikkan plus 1,2%. Temperatur adjustment-nya tidak ada, PTC adjustment 1,5%. Ini bisa di-adjust ya. SSID adalah WiFi. SS password itu pasti tidak akan tampil, no define. Nah, ini log file name adalah data text. Oke. Jadi apabila kita hendak mengubah masing-masing daripada parameter yang terdaftar di sini, misalnya humidity adjustment-nya terlalu besar. Oke, kita adalah plus 0,05 sama dengan, misalnya kita mau turunin 1 derajat ya, minus 1. Pas saat kita minus 1, kita tekan enter, dia nggak ada apa-apa ya. Nah,
kita tahunya sistem udah berubah bagaimana? Kita klik pagar triple kosong. Tuh, 2, 3, kosong. Oke. Tuh, humidity adjustment adalah minus 1 derajat. 1%, sorry. Yang lain kita tidak ubah. Jadi angka yang di sini itu adalah angka hasil adjustment. Setelah pembacaan, kemudian kita adjustment untuk humidity minus 1%, untuk PTC satunya di adjust 1,5 derajat. Oke, kita jadi bisa lihat ya. Di sini settingan ini semua disimpan di dalam hardware. Bentar. Oke, kita lihat database-nya. Kita refresh, ini baru 631. Oke, sekarang udah 634. Ya, jadi kalau kita lihat tadi per jam 2, kalau kita lihat ya 12.09, 12.08, 12.07, 37, ini kurang lebih semua 60 detik ya. Kurang lebih ya, ada yang selisih satu detik atau segala macam, tapi tidak signifikan lah, per 60 detik. Jadi semua variabel kita itu bisa kita atur parameternya. Ya, kita bisa atur parameternya termasuk sensor atau machine ID-nya. Jadi apabila kita di pabrik nanti ada beberapa hardware ya yang kita akan kontrol, maka mungkin di yang satu kita F001, F002, F003, F004 dan sebagainya macamnya. Atau misalnya kita kembangkan misalnya F itu untuk pabrik A, pabrik misalnya nabati begitu, yang G untuk Ceres atau apapun lah. Jadi intinya kita bisa kembangkan di luar sistem ini, kita punya eh, penamaan untuk machine ID ini. Oke, saya rasa demikian saja presentasi singkat pada hari ini. Sekian dan terima kasih.